Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Maulidina. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 2892150195 dari Prodi atau Kelas Manajemen S1B2. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari perilaku organisasi, yaitu tentang perilaku kelompok. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dan klasifikasi perilaku kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu kelompok dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok kerja bentukan yang didefinisikan oleh struktur organisasi dengan penugasan kerja yang sudah ditentukan. Perilaku-perilaku yang harus ditunjukkan di dalam kelompok ini ditentukan dan diarahkan ke sasaran organisasi. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak terstruktur formal dan tidak ditentukan oleh organisasi dan terjadi karena respons terhadap kebutuhan akan hubungan sosial. Kelebihannya adalah kelompok ini bisa memenuhi kebutuhan sosial anggotanya yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja anggotanya itu. Selanjutnya, dasar-dasar perilaku kelompok. Dasar-dasar kelompok terdiri dari kondisi eksternal pada kelompok, sumber daya anggota, sumber kelompok, proses kelompok, tugas-tugas kelompok, kinerja dan kepuasan, dan teori psikologi. Yang pertama, kondisi eksternal pada kelompok, yaitu ada strategi organisasi, yaitu meliputi tujuan-tujuan organisasi dan cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Yang kedua, ada struktur otoritas. Ketentuan mengenai otoritas yang dimiliki oleh setiap bagian atau setiap individu dalam suatu organisasi. Yang ketiga, ada peraturan formal. Ketentuan mengenai aturan, prosedur, kebijakan, dan ragam lain dari peraturan induk. Dan yang keempat ada sumber daya organisasional, yaitu merupakan sumber daya uang, waktu, bahan mentah, peralatan yang dialokasikan oleh organisasi pada kelompok. Next, sumber daya anggota. Adapun sumber daya yang berperan sangat penting pada anggota individu, yaitu kemampuan dan karakteristik kepribadian. Yang pertama ada kemampuan, yaitu ada hubungan antara kemampuan intelektual dengan relevansi tugas terhadap kinerja kelompok. Yang kedua, karakteristik kepribadian, yaitu ada hubungan antara karakteristik kepribadian yang positif dalam budaya terhadap produktivitas, semangat, dan kekohesifan kelompok. Selanjutnya, struktur kelompok. Kelompok kerja memiliki struktur yang dapat membentuk perilaku anggota kelompok tertentu. Ada beberapa variabel struktur kelompok, yaitu yang pertama kepemimpinan formal, yaitu kepemimpinan formal hampir selalu ada dalam setiap kelompok kerja. Yang kedua, peran. Tiap anggota kelompok memainkan suatu peran. Hasilnya akan baik apabila peran dimainkan dengan konsisten. Yang ketiga, norma. Adalah standar perilaku yang dapat diterima dengan baik dalam suatu kelompok dan digunakan oleh semua anggota dalam kelompok tersebut. Yang keempat ada status. Status adalah posisi yang didefinisikan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota oleh orang lain. Yang kelima, komposisi. Untuk menyelesaikan suatu kegiatan, kelompok yang terdiri dari beraneka ragaman keterampilan. Selanjutnya ada proses kelompok. Dalam tugas kelompok, sumbangan tiap individu tidak tampak dengan jelas karena ada individu yang mengurangi upayanya sehingga hasil yang diperoleh oleh kelompok tidak maksimal, tetapi ada juga individu yang menciptakan keluaran atau output lebih besar daripada masukan atau input. Ya, selanjutnya tugas-tugas kelompok. Tugas yang memiliki ketidakpastian tinggi yang menuntut lebih banyak pemrosesan informasi tergantung pada yang pertama pengambilan keputusan kelompok, yaitu keputusan yang diambil oleh dua orang atau lebih baik daripada satu orang. Ada beberapa keuntungan dan kerugian dari pengambilan keputusan berdasarkan pada kelompok, yaitu yang pertama, keuntungan kelompok ada informasi dan pengetahuan lebih lengkap, dan yang kedua, lebih banyak pendekatan dan alternatif yang dapat dikembangkan, dan yang terakhir ada legitimasi meningkat.
Selanjutnya ada kerugian kelompok, yaitu menghabiskan waktu, tekanan untuk sesuai, dominasi oleh beberapa orang, dan tanggung jawab kembar. Yang kedua, teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan dalam kelompok yaitu interaksi, sumbang, dan saran. Selanjutnya ada kinerja dan kepuasan. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan kinerja yaitu persepsi peran, norma, status, ukuran kelompok, susunan demografis, tugas kelompok, dan kekoheresan. Dan selanjutnya ada teori psikologi. Kegiatan kerjasama adalah jika dua orang atau lebih bekerja sama untuk tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu, dengan ketergantungan yang positif. Next, saling pengertian antar kelompok, yaitu A. Pengaruh konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi karena tiap-tiap kelompok ingin mengejar kepentingan atau tujuan kelompoknya masing-masing. Konflik yang terjadi antar kelompok dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi organisasi atau fungsional, atau dapat memberikan hasil yang negatif atau disfungsional. B. Hubungan antar kelompok. Hubungan antar kelompok terdiri dari jaringan dan koalisi perganda peran khusus manajemen. C. Negosiasi. Proses negosiasi dapat menyebabkan kelanjutan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan usaha kerjasama untuk menciptakan nilai-nilai yang tidak terdapat sebelumnya. Proses negosiasi adalah pengalaman yang sangat berorientasi pada manusia. Yang keempat, teori-teori pembentukan kelompok. Ada beberapa kedekatan yang dapat dikemukakan berkaitan dengan pembentukan kelompok, yaitu A. Teori kedekatan atau propinquity, yaitu teori ini adalah teori yang sangat dasar dan menjelaskan tentang adanya afiliasi di antara orang-orang tertentu. B. Teori interaksi. Teori ini menjelaskan pembentukan kelompok berdasarkan aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi, sentimen-sentimen, atau perasaan dan emosi. C. Teori keseimbangan. Teori menyatakan bahwa seseorang tertarik pada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi sesuatu tujuan. D. Teori penukaran. Teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Yang kelima, alasan pembentukan kelompok. Ada beberapa alasan mengapa manusia atau setiap individu memerlukan kelompok atau membentuk kelompok, yaitu untuk pemuasan kebutuhan, adanya kedekatan dan daya tarik, adanya tujuan kelompok, dan alasan ekonomi. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.